sudah siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Dan setiap hati yang siap rindu dengan firman Tuhan, dengan hormat sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi, lebih keras lagi, shalom. Bapak Ibu saudara, saya ingin bicara satu tema ketika kemarin ipar saya dipanggil Tuhan. Lalu saya berpikir apa yang saya mau sampaikan. Kebetulan perenungan saya dalam bacaan Alkitab saya sehari-hari, saya sudah buat sebenarnya khotbah ini di YouTube saya beberapa hari yang lalu. Tetapi pagi hari ini ketika ipar saya meninggal, saya pikir saya harus pesan ini untuk kita semua. Hidup manusia bagaikan rumput, sementara dan singkat. Coba kita baca sama-sama. Hidup manusia itu bagaikan rumput, sementara dan singkat. Ulangi lagi satu kali lagi. Hidup manusia bagaikan rumput, sementara dan singkat umurnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, coba kita lihat sebentar, perhatikan di sini supaya bisa. Kalau saudara lihat di sini ada sebuah gambar yang saya coba ambil untuk kita. Gambar seorang yang sedang sakit berada di ruang ICU, lalu sedang menunggu antara mati dan hidup. Kalau saudara coba membayangkan, saudara jangan takut ya, membayangkan itu beda dengan minta mati. Mari saya ajak kita membayangkan kita yang sedang tidur dalam keadaan seperti ini, lalu dokter mengatakan tinggal tunggu waktu. Saya bicara ini karena waktu ipar saya masuk dalam keadaan koma, kebetulan saya yang antar bersama ibu gembala, lalu pesan dokter sederhana, gula sudah ada di seluruh tubuhnya, bahkan sampai otaknya. Jadi yang ada hanya mujizat. Besoknya berita lebih menyedihkan, yaitu harapan habis. Paling 1-2 hari selesai. Saya tanya saudara, kalau saudara yang berada di posisi ini, apa yang saudara lakukan? Kira-kira apa yang saudara akan katakan? Atau sikap apa yang kita ambil? Kenapa saya bertanya? Karena kadang-kadang kita berpikir orang yang sedang dalam keadaan sekarat seperti inilah yang seolah-olah mendekati kematian. Saya tidak khotbah kematian, tapi saya ajak saudara begini. Mari kita lihat fakta di sekeliling kita. Berapa banyak orang yang kita baru jumpa tadi malam, besok pagi dia meninggal. Berarti setiap orang selalu berada di titik terakhir dari hidup ini. Karena itu saya bilang hidup ini seperti apa? Rumput sementara, namun juga singkat. Saudara, kalau Tuhan kasih saudara tinggal 1 hari, kira-kira saudara masih mau main-main dengan hidup ini? Saya tanya ulang lagi, kayaknya saudara belum mengerti. Kalau Tuhan kasih saudara hidup tinggal 1 hari lagi, besok kita mati, kira-kira saudara masih main-main dengan hidup ini? Pasti saudara berkata tidak. Dan peristiwa ini bukan hanya terjadi dalam diri kita, pernah terjadi dalam seorang bernama Raja Hizkia. Tuhan bilang, Hizkia, kamu segera mati. Dan Hizkia tidak main-main. Alkitab bilang dia menghadap ke tembok, nangis sungguh-sungguh, minta ampun sama Tuhan. Kira-kira tema yang saya mau sampaikan begitu. Hidup kita ini singkat, hidup kita ini sebentar. Jangan main-main dengan hidup ini. Yang setuju kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, mari kita next. Saya mau saudara lihat 1 Petrus sebenarnya ya. 1 Petrus 1 ayat 24. Bapak Ibu perhatikan ini. Coba kita bangkit berdiri supaya saudara-saudara baca keras sama-sama. 1 Petrus, ini bukan Ibrani ya. 1 Petrus 1 ayat 24. 1 Petrus 1 ayat 24 bilang 1, 2, 3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saya ulangi lagi, kita baca satu kali lagi. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Menarik, hidup kita tidak digambarkan sebagai pohon zaitun. Dalam konteks 1 Petrus 1 ayat 24,
Hidup kita tidak digambarkan sebagai pohon aras yang puluhan tahun dia hidup. Tetapi kenapa Tuhan menggambarkan manusia itu seperti rumput? Mari kita belajar pagi hari ini. Berhati-hatilah dengan hidup ini dan gunakanlah waktu yang ada, karena besok mungkin saja kita seperti rumput, kering, gugur, dan mati. Mari kita lihat, saudara-saudara, bahwasanya manusia, apa artinya bahwa manusia itu seperti rumput? Bahwa itu berarti bahwasanya manusia tidak memiliki sesuatu apapun yang dapat membuatnya menjadi makhluk yang kuat, makhluk yang teguh, dan makhluk yang kekal di dunia ini. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal, termasuk manusia yang diciptakan Tuhan, yang katanya segambar dan serupa dengan Tuhan. Kehidupan manusia di muka bumi ini tidaklah bersifat abadi. Perhatikan kata ini, kapan saja, di mana saja, jika Sang Pencipta menghendakinya, maka hanya sampai disitulah kehidupan manusia. Kakak saya ini minggu lalu habis dapat kebaktian dari sini, saya antar ibu gembala. Biasanya sudah beberapa minggu ini kami main di rumah kakak saya bernama Mace. Dan wajah almarhumah Ibu Lin, Adu, mama daripada Leo, segar, semangat, ya, segar luar biasa, ya. Jadi saya berpikir dia tidak sakit, maksudnya memang dia sakit, tapi untuk mati masih panjang. Tapi siapa sangka kemarin beliau sudah tidak ada, sudah tidak ketemu lagi minggu berikutnya. Saya kasih tahu saudara, tidak ada manusia yang kekal. Tidak ada manusia yang kekal. Tidak ada. Hidup ini singkat, hidup ini pendek, hidup ini sekali lagi singkat dan pendek. Nah, tadi saya bilang, kalau saudara berada di sini, di titik tadi, pasti saudara tidak akan main-main dengan hidup ini. Terus next, saya mau sampaikan beberapa hal. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan hidup itu bagaikan rumput? Saya coba menjelaskan tentang rumput sebentar. Kalau saudara bisa belajar mengenai rumput, saudara tahu rumput. Dan yang saya maksudkan di sini rumput liar. Saudara perhatikan rumput liar. Berapa lama rumput liar itu hidup? Saya coba-coba cari di internet, tapi saya tidak menemukannya. Tapi saya coba belajar dari pengalaman sendiri. Perhatikan rumput liar di Kota Kupang ini. Saudara tahu bahwa rumput kita itu bertumbuh jadi hijau itu sekitar Desember, kira-kira sampai bulan berapa? Mei masih ada rumput yang hijau? Juni masih ada? Kalaupun masih ada, saudara tahu puncaknya di Oktober. Rumput itu sudah bukan hanya kuning, kering dan mati. Saya tarik kesimpulan, Desember sampai Oktober, berapa bulan itu? 10 bulan. Tidak sampai 1 tahun. Rumput tidak pernah hidup lebih dari 1 tahun. Singkat sekali. Nah, kenapa Tuhan bilang hidupmu bagaikan rumput? Dia mau bilang, lihat rumput itu tidak sampai 1 tahun. Kalau pohon yang lain bertahun-tahun, rumput tidak sampai 1 tahun, dia sudah harus mati, gugur. Penyebabnya sederhana, panas terik. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, halo. Jangan pikir saudara kuat hari ini. Kakak saya ini, ipar saya ini orangnya kuat, tapi tiba-tiba dokter nyatakan sakit, lalu drop, lalu meninggal. Saya kasih tahu saudara, hidup ini singkat. Saudara bilang, Bapak Kepala, kenapa khotbah mengenai kematian? Bukan. Saya mau kasih ingat saudara bahwa hidup ini singkat. Pesan saya sederhana, jangan tunda untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau hidup ini tidak sampai 1 tahun, maka saudara-saudara ingat, hargailah hidup ini dengan baik. Rumput tidak bisa sampai 1 tahun. Manusia, kata Alkitab, tidak bisa sampai 100 tahun lagi. Kalaupun ada, coba saudara hitung berapa banyak orang di dunia yang 100 tahun. Alkitab bilang apa umur manusia itu berapa? 70. Kalaupun lebih daripada itu apa? Penderitaan. Jadi kalau saya 50, itu kalau saya 70. Tapi kalau Tuhan bilang 52, saya sudah 51 tahun ini, maka tinggal 1 tahun umur saya.
Kalau saudara 49, berarti hitunglah. Kalau 70, kalau tidak, hidup kita seperti rumput. Sebentar lagi layu, kering, dan mati. Dan saya kasihnya saudara-saudara, jangan pernah main-main dengan Tuhan. Saya mau bawa saudara begini. Mari coba kita lihat ini ayat. Apa yang dapat kita pelajari dari rumput? Pertama tadi, rumput itu kan singkat, pendek. Kalau begitu belajar dari rumput hidup manusia ini, maka pesan saya pertama, hidup ini singkat dan segera berakhir. Karena itu jangan sia-siakan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Tidak ada kata amin. Sesudah hidup ini singkat, dan jangan buang main-main dengan hal-hal yang tidak berguna. Bagaikan pembalap MotoGP, mereka tidak ada kesempatan untuk ganggu orang. Woi, lihat pembalap baru. Tidak. Mereka akan fokus gas, dan gas. Resikonya jatuh, tetapi mereka fokus. Tidak ada kesempatan main-main. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau sadari hidup ini singkat, beliau almarhumah Ibu Lin Adu berumur di bawah saya, 2 tahun di bawah saya, 75, saya 73. Lihat, tak selamanya ukuran kematian itu berdasarkan umur. Saya ulangi lagi, kematian tak selamanya berdasarkan umur. Beberapa saat yang lalu kita baru kehilangan anak bernama siapa? Siapa namanya? Intan umur berapa? Ini kira-kira 10-11 tahun. Sudah pergi. Kalau saudara bilang begini, Bapak, saya kan masih 50, menurut Mas mau 70. Woi, itu 11 sudah dipanggil. Apalagi lu yang 60, absen boleh dipanggil. Masih ingat SD kita panggil Yohanes, ada Pak. Maria, ada Pak. Tuhan sedang urut kita, lalu dia sedang siap bilang panggil. Jadi saya harus bilang siap. Saya bilang Tuhan tahu tadi besok datang ku dengar kematian khotbah itu. Tapi saya kasih ingat saudara, serius, jangan buang-buang waktu ini yang singkat ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Yang setuju katakan amin. Saya kasih tahu begini saudara. Kalau saudara sudah berumah tangga, tak usah main-main lele di hidup. Kerja habis-habisan, layani Tuhan, berusaha sungguh-sungguh, bangun bisnismu, bangun usahamu, bangun hubunganmu dengan Tuhan, supaya kalau engkau mati nanti, kita pulang nanti seperti rumput gugur tadi. Minimal kalau tetangga tidak bisa omong tentang kebaikan kita, minimal istri dan anak bilang, dia mati, dia terlalu baik dalam bepo hidup. Atau sebaliknya, saudara mati dia bilang, Bapak bersyukur, selesai lebih cepat, lebih baik. Nah, saudara, saya berharap tidak terdengar suara itu dari istri saya. Atau saya tertidur lalu ibu gembala dan puji Tuhan, Alhamdulillah. Tapi maksud saya begini, hidup ini singkat, jangan main-main, apalagi isi dengan hal-hal yang tidak berguna. Coba kita lihat ayat ini. Saudara lihat ini. Sebab semua, 1 Petrus 1, betul ya ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Kalaupun rumput itu kan, kalau saudara lihat rumput itu kan ada jenis-jenis. Ada rumput yang ada bunganya, betul tidak? Saudara pernah lihat ada rumput? Bunga itu kan pasti bagus. Jadi selama hidup ini, ya, kalaupun saudara ada bunga-bunganya, apa itu bunganya? Pangkat, jabatan, kedudukan, kegantengan, terkenal, ada sedikit, tapi ingat, itu juga bersifat seperti rumput sementara adanya. Maksud saya begini, pada akhirnya rumput yang gagah itu dikatakan rumput itu menjadi kering, lalu bunga itu yang kita bangga-bangga itu gugur juga. Nah, ini yang saya menjadi pelajaran. Tadi saya bilang, kalau sadar hidup kita seperti rumput, pertama jangan main-main dengan hidup. Isi semua dengan yang baik, isi semua dengan sesuatu yang menyenangkan. Tuhan tentu nomor 1. Coba saudara lihat ayat ini. Nanti saudara lihat statement ini. Saudara lihat ini. Adapun manusia, dalam Mazmur 103 saya lebih suka di penghuni. Mazmur 103 saya lebih suka daripada 1 Petrus. 1 Petrus masih bayang-bayang. Tapi Mazmur 103 bilang begini, adapun manusia hari-harinya seperti hari-harinya. Dia tambah, bagus kan? Seperti rumput
seperti bunga di padang, demikianlah ia berguna. Apabila angin melintasinya, tidak ada lagi bunganya karena sudah ditiup, bunganya lepas dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Wow, saudara-saudara, kalau saudara masih hidup, kaya, hebat, orang masih sebut saudara pun nama karena masih hidup, betul ya? Itu siapa ya? Wih, bapak tua yang di Oibobo itu, yang punya oto 8 itu, orang sebut. Ketemu orang masih hormat saudara begini. Lalu orang tanya, siapa ini? Lu sudah tahu, orang hebat di Oibobo. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, setelah meninggal, namamu tidak lagi disebut. Orang lupa. Kalau begitu sadar bahwa hidup kita bagaikan rumput, dia bilang, jangan main-main, apalagi gunakan ini dengan sia-sia. Apa maksud saya, saudara-saudara? Hidup ini sebenarnya Tuhan tidak pernah, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah menciptakan satu manusia pun sia-sia. Saya nonton di TikTok ada seorang Chinese, saya tidak tahu siapa dia. Dia memiliki cacat, yaitu tubuhnya seperti ini, saudara. Lalu kakinya juga satu seperti itu, dan hanya tinggal satu kaki yang berfungsi. Badannya seperti ini, saudara. Jadi kalau dia bergerak susah sekali, dia tidak bisa duduk lama. Tapi saya lihat saudara-saudara, dia masak. Dan dia masak bukan kayak kita ya, hanya rebus air dan sugar mie. Dia masak itu masak ala Chinese. Saya melihat, saya yang setengah mati karena dia pegang kakinya, angkat acunya, pakai satu kakinya. Lalu dia harus tidur, karena kalau untuk bisa angkat beban berat, dia harus tidur dan dia angkat. Lalu dia ambil bawang, dia taruh, betapa susahnya. Tapi saya tahu, saya berpikir begini, kenapa Tuhan izinkan ada orang-orang cacat model ini? Sebenarnya ada satu pesan, bahwa hidup kita ini mau cacat, mau sehat, yang penting bukan cacat atau sehatnya. Kita mau sehat, tapi kenyataan bahwa ada orang model begitu. Tapi lihat, orang itu tidak menyerah dengan hidupnya. Dia isi hidupnya, dan dia buat YouTube, dan dia dapat uang banyak. Lihat, kalau saudara hanya duduk menyesal, aduh, kenapa kau hidup basic, kulit hitam, kariti, maka saudara-saudara akan buang ini hidup hanya untuk menghayal, kenapa saya ditakdirkan gini. Sekurang-kurangnya seseorang, Tuhan mau kau isi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saudara. Saya ulang lagi, sekurang-kurangnya engkau di hadapan manusia yang lain, isi yang kurang itu dengan kelebihan-kelebihan yang akan Tuhan taruh dalam hidup saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu sedang pilah-pilah. Kalau orang itu gunakan hidup dengan baik, Tuhan itu bikin dia, jadikan dia sesuatu yang luar biasa. Mari coba kita lihat ayat ini. Saudara lihat ini, 2 Timotius 2 ayat 20. Perhatikan orang muda, orang tua, perhatikan supaya kita bisa jadikan anak-anak kita, minimal kita dalam rumah yang besar. Dalam 2 Timotius 2 ayat 20 bilang apa? Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari apa? Kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang apa? Mulia. Dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Jadi hidup ini saudara seperti rumput. Tapi rumput itu ada 2 jenis. Kalau saudara baca, rumput itu minimal bagi saya ada 2 jenis. Satu rumput pengganggu, nanti kita akan mengerti di sana. Biasanya petani tidak suka karena dia ganggu tanaman. Tapi ada rumput yang berguna, yang kita sebut rumput hias, rumput Jepang. Jadi sama-sama jenis rumput. Satu pengganggu, satu perusak, satu dibuang. Para petani bukan hanya potong, buang, cabut, tapi mereka bakar karena tidak berguna, mengganggu. Tapi ada rumput yang lain yang disebut rumput hias, rumput Jepang, ditata dengan baik. Menurut Alkitab, kita boleh sama-sama lahir satu kandungan, satu gereja, satu agama yaitu Kristen. Tapi perhatikan, mereka yang menggunakan dengan baik waktu-waktu yang Tuhan kasih yang singkat ini, menentukan siapa Anda nantinya. Saya ulangi lagi,
Tuhan sedang menciptakan kita di tempat yang sama, di gereja yang sama, di rumah yang sama, lahir dari kandungan orang tua yang sama, dari keluarga yang sama, dari bangsa yang sama, tapi Tuhan punya tujuan masing-masing itu berbeda. Bergantung daripada siapa saudara. Kalau saudara main-main, maka tadi dia bilang, hidup saudara hanya pakai untuk yang kurang mulia. Tapi kalau saudara atur hidup ini baik-baik, tantang ini hidup baik-baik, maka Tuhan bilang walaupun sama-sama seperti rumput singkat, tapi satu akan dijadikan mulia. Pilih sekarang orang muda, mau yang mana? Yang kurang mulia atau yang mulia? Tapi baca ayat 21 menarik. Jika seorang, oh asik sekali ayat ini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dia disediakan untuk setiap pekerja juga mulia. Jadi kita boleh keriting sama-sama, kita boleh kulit hitam sama-sama, kita boleh pesek sama-sama, tapi pesek dan keriting yang berbeda, yang hidupnya diatur dengan baik kata Alkitab, Tuhan sedang sediakan untuk hal-hal mulia. Jadi saudara, mulia dan tidaknya dibangun mulai dari hari ini. Saat engkau menyadari hidup saya seperti rumput, tata sudah perlahan-lahan, supaya nanti tepat waktu kita bukan jadi barang yang kurang mulia, tapi barang yang mulia. Saya tidak tahu Tuhan bikin kita mulia itu model bagaimana. Saya tidak tahu. Kalau sudah tanya bagaimana saya jadi apa, nanti saya tidak tahu. Tapi yang pasti saudara jangan main-main dengan hidup yang singkat ini, supaya kalaupun berakhir nanti Anda tutup dengan hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Satu untuk mulia, satu untuk tidak mulia. Tapi syaratnya, sebentar, jangan. Tapi syaratnya saudara lihat tadi, jika seorang menyucikannya diri dari hal-hal yang jahat. Saudara pernah bikin pesta, kan? Ibu-ibu pernah buat pesta, entah syukuran kecil, pernah kan? Ada dua contoh yang paling gampang. Biasanya waktu pesta sedang berjalan, habis ibadah, ada suguhan makan minum bersama, betul ya? Saya tanya saudara, sebelum saudara menyuguhkan makanan di atas meja hidangan, biasanya kita menggunakan barang-barang kotor, tacu, beriuk, irus, bola balik ya, betul? Dan biasanya yang hitam-hitam itu, dan saudara tidak bilang hitam-hitam seperti saya ini ya, ini hanya contoh. Yang hitam-hitam itu biasanya ditaruh di dapur, padahal dia panasnya hantam dia. Tapi saudara tahu, di atas meja yang digunakan piring yang mengkilat. Apa artinya? Kalau saudara mau dipromosi Tuhan di depan sana, harus bersih. Katakan amin. Atau saudara pernah pesta lalu saudara taruh tacu yang paling hitam di atas meja, sekalipun di atas itu daging ayam yang paling enak babi, orang tua bilang dosa deh, tetapi selalu ditaruh di tempat yang paling bersih. Ada amin. Ada amin. Biasanya barang-barang berharga itu kita ini paling makan puji. Barang berharga itu kalau bisa dia nampak sekali. Kalau dulu saya masih kecil itu kulkas itu barang mewah. Biasanya kulkas itu kan di dapur ya. Tapi ada orang itu taruh ruang tamu dan dapur. Supaya apa? Supaya orang tahu ada kulkas. Saya pernah itu. Jadi kalau saya lihat kawan-kawan yang kaya ada kulkas itu, aduh, kayak rasa iku bangga. Hanya iku sah. Tapi yang bangga mereka yang punya. Mengerti maksud saya? Gambaran itu sudah lihat, kulkas itu tidak taruh dia di belakang, kalau bisa kelihatan. Kenapa garasi oto itu tidak jarang-jarang orang taruh di belakang rumah, taruh di samping. Satu, saya tahu supaya cepat kalau mau keluar cepat. Tapi menurut saya, kenapa saudara ketawa? Berarti gembala juga yang di garasi itu di samping. Kenapa di samping? Menurut saya, kalau saya salah saya minta. Sebenarnya manusia sedang bilang, saya punya sesuatu yang berharga. Amin.
Saya tanya saudara, kalau yang berharga itu bisa dibuang tidak? Ada kok yang sini gelang emas, Yesus jelek buat. Tidak ada, seputus kita pilas. Berarti berharga mulia itu penting. Masa gini. Kalau saudara isi di waktu dengan baik, pakai untuk kerja, pakai cari Tuhan, hidupmu tidak akan pernah jadi yang kurang mulia, pasti mulia. Sekali lagi, hidupmu pasti mulia. Mungkin awalnya kelihatan tidak mulia. Kan saya baca beberapa pengusaha yang jadi sukses itu, pertama kurang mulia, hanya jual pilih-pilih orang pun telur itu, kulit telur cangkang itu lalu ditumbuk jadi bedak. Setelah itu dia jadi pengusaha yang luar biasa. Dimulai dari yang tidak mulia, tapi mereka yang tetap jaga hidup ini di hadapan Tuhan, pasti satu waktu dia akan mulia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terus, mari kita akan lihat beberapa hal. Yang kedua, sadar bahwa hidup ini pendek. Dan saya kasih ingat saudara, Anda bisa tahu hidupmu masih panjang dan tidaknya, lihatlah dari fisik saudara. Dulu kita jalan masih muda itu jalan, mau tidak mau alam akan paksa saudara, tarik saudara ke bawah. Makanya dia kalau 70 dia mau coba angkat, tapi kalaupun sambil buka dada begitu. 70 alam tarik ke bawah. Apa artinya saudara? Seperti rumput, belajar dari kedua, seperti rumput dan bunga rumput, jadilah orang yang berguna bagi Tuhan. Kalau tadi atur supaya hidup ini tidak gunakan waktu dengan sia-sia, apalagi dengan cara yang tidak berguna, maka yang kedua harus berguna. Tadi saya bilang rumput itu ada berapa? 2. Coba kita lihat sebentar ini supaya kita jangan lama-lama, karena saya juga harus pulang. 1 Petrus, ini 1 Petrus ya, ayat 1 pasal 1 ayat 24. Tadi kita sudah baca, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tapi ayat selanjutnya mengatakan gini, saya bahas dulu. Rumput itu menurut saya terdiri dari 2. Rumput tidak berguna bagi petani, dan rumput berguna bagi ternak, betul ya? Rumput itu sisi lain tidak berguna. Potong dia kalau dia ganggu tanaman petani, dan petani akan buang. Tapi rumput itu berguna. Berguna untuk apa? Pertama, makanan ternak. Kedua, rumput itu berguna bagi manusia. Rumput berguna bagi manusia tidak? Dari mana saudara tahu rumput? Pernah saudara makan rumput? Kenapa saudara bilang rumput itu berguna bagi saudara? Rumput itu berguna secara tidak langsung untuk manusia. Begini maksudnya. Sapi makan rumput, manusia ambil dia pun susu, daging. Itu maksudnya. Jadi sapi tidak bisa tumbuh besar dan menghasilkan susu dan daging kalau dia tidak makan rumput. Manusia tidak makan rumput, tapi gara-gara dia makan rumput, manusia dapat dampaknya. Mengerti ya? Artinya rumput itu ada 2. Satu rumput pengganggu yang dibinasakan, satu rumputnya berguna. Nah saudara harus pilih mana sekarang. Saya rumput yang rumah di Oiba, saya rumput yang rumah di Oipura. Pertanyaan saya bukan di mana Anda berada rumput itu, tapi rumput Anda berguna atau tidak. Ada amin. Saya mau bawa saudara sini. Coba saudara lihat sebentar. Saya buka di Wikipedia. Wikipedia ini saudara, kalau saudara mau makan soto itu ada di Wikipedia. Tidak, Wikipedia ini adalah satu kamus liberal, kamus agak bebas sedikit. Dia bilang begini, rumput itu dalam bahasa Inggris grass. Makanya ada istilah biasa bilang grassroot, akar rumput, betul ya? Itu tumbuh sebagai tumbuhan monokotil. Saudara-saudara pernah dengar ini kata, yang memiliki daun berbentuk sempit, beruncing, yang tumbuh dari dasar batang. Perhatikan ini, rumput sering kali ditanam sebagai tanaman hias kalau rumputnya berguna. Rumput hias atau tanaman obat, saya tidak tahu rumput model mana yang bisa dijadikan obat. Tapi saya ingat dulu ada rumput yang kalau saudara cabut ada bijinya.
Pernah saudara catat ada biji rumput? Saya lupa persis itu untuk apa, tapi masih kecil orang bilang itu obat. Saya tidak tahu apa itu, tapi rumput ada yang berguna dan pakan ternak. Jadi rumput itu berguna lagi untuk apa? Pakan ternak. Makan-makannya binatang kita, habis makan dia itu gemuk badannya, saudara bawa ke pasar Oiba jual mahal. Gara-gara rumput itu berguna. Tapi ada rumput yang tidak berguna. Di sisi lain ada rumput yang tumbuh di lahan pertanian yang bersifat mengganggu pertumbuhan tanaman utama, sehingga apa? Sering disebut tanaman pengganggu yang dalam istilahnya gulma. Apa? Gulma itu rumput yang mengganggu, rumput liar yang mengganggu. Nah, pertanyaan saya sederhana, Anda yang mana? Kalau betul kita sama-sama seperti rumput, tadi Mazmur 103 dan 1 Petrus 1:24 bahwa hidup kita seperti rumput, saya tanya saudara, pilih. Kalau saudara disuruh pilih rumput yang mana kita mau? Saya mau rumput saya jadi berguna. Amin. Kalau saudara anak, sama-sama rumput yang lahir dari rahim ibu. Tapi kan ada anak-anak, maaf, saya kasih tahu saudara, saya sebut anak-anak tidak berguna. Kenapa anak tidak berguna? Karena lebih menyakiti hati orang tua daripada menyenangkan hati Tuhan. Anda tak berguna. Ada kata amin. Saya selalu pesan anak-anak saya kalau saya lihat orang meninggal seperti itu. Saya selalu pesan, dan biasa di khotbah orang mati, jadi saya selalu pesan, jangan sampai menangis besar waktu mama meninggal. Muka jelek minta ampun. Tapi saya tanya saudara, dia hidup bagaimana? Jawab, saya pernah melukai hati mama saya justru di hari terakhir. Bukan saya melukai sebenarnya. Jadi ceritanya begini, mama saya juga kena gula. Dan ya mungkin karena sudah bertahun-tahun stres ya, hadapi gula yang bertahun-tahun, selalu koma-koma. Jadi ketika kami urus itu, mama selalu melawan untuk tidak makan. Saya tidak tahu alasan, mungkin dia sudah capek untuk makan kah bagaimana. Dan biasanya kita anak-anak itu bilang, mama makan, omong bye-bye, mama makan. Lalu mama saya bilang, beta tidak mau makan. Kenapa? Saya karena stres lihat mama yang kondisinya makin lemah, saya bentak beliau, makan! Saudara tahu 3 hari kemudian mama saya meninggal. Walaupun saya punya alasan bahwa saya bentak mama saya hanya untuk saya mengasihi dia, tapi saya menyesal sampai hari ini bahwa detik-detik terakhir saya melukai hatinya. Saya kasih tahu saudara, jadi rumput yang mana? Rumput yang berguna atau rumput gulma? Yang tak berguna, hanya sifatnya berusak. Ada amin. Saya tanya saudara, hidupmu sudah pakai untuk apa? Merusak dirimu sendiri? Atau pakai untuk tata ini hidup? Supaya tadi kita jadi barang mulia. Ada amin. Ada amin. Harus berguna. Gunanya untuk apa? Coba kita lihat ayatnya. Matius pasal 10 ayat 12. Kalau saudara tidak berguna, apa dampaknya? Saudara bilang begini, Pak Gembala, Pak Pendeta, saya mau berguna atau tidak, apa urusan? Biarkan saya rumput yang tak berguna. Hati-hati. Sekarang lu belum sampai di titik ini, nanti lu sampai titik ini baru berteriak terlambat. Saya baca Matius 3 ayat 10 ya. Perhatikan baik-baik kalau Anda tidak berguna. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Hati-hati saudara, kalau hidupmu tidak mau dipakai oleh Tuhan, berguna bagi Tuhan, jangankan sesama, berguna bagi Tuhan saja tidak, dia bilang kapak sedia, tinggal dia potong lalu dia buang. Kalau di sini rumput itu hanya dibuang di tempat sampah, tunggu dia kering pelan-pelan. Kata Alkitab ini tidak. Yang tidak berguna selama hidupnya seperti rumput itu, dia bilang potong, buang, bakar. Jadi saudara ingat baik-baik, kalau saudara tidak berguna, bilang sama sendiri, saya tidak berguna. Tuhan akan potong, buang, bakar. 3 kata yang sadis. Saudara pernah rasakan dipotong? Pernah rasa dipotong? Pernah rasa terpotong? Maksud saya,
potong sayur, bukan potong sayur, dia potong dia pun jari, dia pikir dia gimbal di bumi. Kira-kira sakit tidak? Sakit. 3 kata ini menyakitkan. Potong, buang. Yang bahasa Indonesia tertolak. Yang namanya dibuang dan tertolak enak tidak? Omong ini bawa bakso tiap minggu, cari muka, terakhir ke Nyona. Lu tahu beta bawa lu gado-gado tiap minggu. Sebenarnya beta punya hati di lu. Aduh maaf ya, kau 2 kawan saja. Sudah harus jawab dia, masalahnya beta pun kawan banyak. Mau jadi orang spesial itu hanya lu saja, pasti dia terima. Tidak ada kata amin sini. Nah tapi mari kita kembali. Potong, buang. Yang mengerikan adalah sudah potong menyakitkan, buang lagi. Sekarang dalam matilah. Saya tanya saudara, coba tanya pada diri saya, berguna tidak? Coba semua tanya, saya berguna tidak Tuhan? Kira-kira Tuhan jawab apa di saudara-saudara? Serius, 2 minggu ini seperti Tuhan bicara kita perlahan, tapi serius sekali Tuhan bicara. Minggu lalu saya sudah singgung, penerima tamu walaupun sudah berguna, singer pun sudah berguna. Amin. Kasih makan istri anak sudah berguna. Tak usah mimpi kasih makan satu bangsa. Kasih makan istri anak saja sudah berguna. Bapak bukan hanya kasih makan istri anak, sampai tahek-hek Anda sudah berguna. Ada. Tapi yang menarik ayat 12, perhatikan ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Tadi saya bilang, satu rumah, satu gereja, satu pelayanan, tapi dia bilang saya tapis. Lalu apa yang terjadi? Dan mengumpulkan dan menggiringnya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu serawi, rumput dibakar dalam api yang dipadamkan. Siapa yang dibuang? Rumput, ilalang. Siapa ilalang? Mereka yang tidak pernah berguna. Amin. Makanya kita latih, kadang-kadang anak sekolah ini kita latih mulai dari kecil melayani Tuhan. Kenapa? Mereka harus berguna. Tidak ada kata amin. Kita harus berguna. Ada guna itu kan banyak kan. Motor itu saya suka, dia pengguna banyak. Antar istri ya pakai dia, muat barang ya pakai dia, motor itu. Masuk sawah kadang-kadang saya lihat angka padi, iya pakai dia. Tidak pernah motor itu menolak. Sebesar apapun penumpangnya di atas motor tidak pernah menolak. Harusnya hidup manusia itu seperti ini. Apapun yang Tuhan gunakan dalam hidup saudara, bilang Tuhan pakai hidup saya. Coba semua bilang, Tuhan pakai hidup saya. Kuat, Tuhan pakai hidup saya. Saudara lihat, kalau tidak dia bilang, yang gandum dia kumpul di sebelah. Betul ya? Lalu yang dilarang kumpul juga, bakar. Tidak heran, nanti kita akan lihat bahwa kalau yang namanya kumpul itu berarti apa? Namanya kelompok. Tidak heran ada orang bilang gini, ada kelompok persekutuan doa. Ada kelompok yang disebut kelompok gereja, ada kelompok yang disebut kelompok pelayan, ada kelompok yang disebut kelompok yang kelihatannya melayani. Tapi kalau Tuhan melihat sebagai kelompok itu tidak berguna, kelompok itu tetap harus dibakar. Tapi bersyukurlah kalau saudara ada pagi hari ini dalam kelompok. Saya tidak bicara gereja ini ya, saya sedang bicara kelompok dalam pengertian gereja secara am. Beradalah di kelompok yang berguna bagi Tuhan. Terus kita lanjutkan saudara. Yang ketiga, kalau hidup kita seperti rumput yang tadi singkat, tidak sampai 1 tahun. Hidup kita gambarannya 40, 50, 60. Katanya hari-hari ini orang yang meninggal di bawah 50. Waktu saya masih kecil itu kebanyakan yang mati 60 ke atas, 60, 70, 80. Rasanya Tuhan balik hari-hari ini, absennya Tuhan balik. Kalau biasanya A sampai Z
Tuhan panggil dari Z, sekarang Tuhan panggil dari A. Maksud saya adalah, kalau dulu Tuhan panggil yang tua-tua, sekarang kalau saudara lihat di Facebook 15 tahun sudah pulang. Betul ya? 20 tahun sudah meninggal. Lalu kita bilang, kasihan nih, masih muda tuh. Bukan masalah muda bos, SK bos. Kalau SK bilang pulang, sudah dia bilang, bisa bilang sabar bapak, sabar bapak. Kemarin saya masih dengar dan saya belum berguna, saya kasih kesempatan saya berguna. Kalau Tuhan saya bilang pulang, pulang. Ada aneh. Lalu jadi saya bilang gini, bapak, kita berdoa baru jadian 2 hari ini dan rencana ketemu sujanji pacaran lama-lama ya 3 bulan nikah ini bapak, tiba-tiba bapak mau panggil, oh tidak bisa. Ini bukan masalah kawin dan tidak. Tuhan bilang pulang, pulang. Adakah perasaan di sini yang merasa Tuhan seolah-olah sedang memanggil saudara? Ini pertanyaan guyon, tapi ini serius. Kan Tuhan panggil tadi saya bilang, dia tidak sebut pertama melalui umur, abjad, tidak ada toh. Kemarin dia panggil Set Nubatoni, Set. Ini hanya bisa mulai dari B. Benjamin S maksudnya. Benjamin S kan sudah pulang, artis Tuhan. Suruh jangan pikir-pikir macam-macam. Kadang-kadang dia lompat di tengah-tengah. Fredericus pulang. Tapi mari kita lihat. Yang ketiga, menyadari bahwa hidup ini singkat, maka carilah yang bersifat tidak singkat. Cari yang kekal. Biasanya begini, dia pembahasan sederhana. Kalau saudara pernah beli barang yang kita pikir sama saja, biasanya maaf, orang sering sebut bilang barang-barang Cina itu banyak kali KW. Betul ya? Kalau barang Jepang itu mahal, Cina datang bikin dia pun barang mirip walaupun tidak terlalu bertahan. Tapi kita akhirnya sadar bahwa lebih baik beli yang mahal tapi pakai 1 kali. Betul ya? Ada orang tuh beli sendal harga 300.000. Saya kadang-kadang di otak saya begini, ngapain beli 300? Kemarin saya beli sendal di Subasuka, harga 18.000. Karena saya berpikir begini, oke, dia beli 100.000-nya yang katanya bertahan 2 tahun. Oke? Bertahan 2 tahun? 2 tahun. Sendal kulit harga 300.000 bertahan 2 sampai 3 tahun atau 3 tahun lah. Mungkin karena dia sehitung 1 tahun 100, jadi 3 tahun 300. Kualitasnya maksudnya. Lalu saya berpikir begini, saya tidak punya uang, bagaimana supaya saya punya sendal tetap bertahan? Saya beli yang murah tapi banyak. Maka saya beli yang 18.000, 6 sebelumnya 5. Maksudnya supaya begini, 1 tahun 1 tahun 1, dan saya masih menang akhirnya. Karena saya sudah tes di kualitas sendal ini hanya 1 tahun, dia sudah sampai tali putus. Nah kalau 6 biji, saya punya kesempatan 6 tahun. Hanya otak tuh main. Dia kalau lihat dari jauh, orang lihat kulit mata, sama-sama kelihatan aja, woi kulit kafir, sama-sama. Tapi satu tulis karfe. Indonesia suka bikin yang palsu-palsu, biasanya palsu tidak bertahan. Nah, kembali pada ini, maksud saya begini, saya mau nyebrang dari poin 3 itu begitu. Biasanya orang lebih suka yang pakai tahan lama. Betul tidak? Tidak ada kata betul sini. Biasanya kita pakai itu kalau bisa yang tahan lama. Pernah saudara beli barang baru pakai 3 hari, saudara bilang kurang ajar betul-betul. Bilang garansi 1 tahun, 3 hari sudah rusak. Nah itu apa artinya? Kita semua ingin sesuatu yang panjang umurnya. Nah di dunia ini tidak bisa. Kalau kita mau kasih panjang tidak bisa. 70 mentok. Tuhan 71, kok ini bukan di pasar, oh aku 300 ditawar. Kalau Tuhan bilang 69, pulang 69. Anda tidak bisa bilang Tuhan 69,5. Bisa. Kalau begitu kita nih manusia suka yang apa? Yang bagus, yang panjang, betul ya? Kalau rumput itu pendek, maka kita
kita masih punya kesempatan nih hidup selanjutnya. Di mana? Ya tentu bukan di dunia lagi, tapi kesempatan itu lebih panjang. Ada dua kesempatan yang lebih panjang setelah hidup yang pendek seperti rumput ini. Saya ulangi lagi. Ada dua kehidupan yang panjang setelah kehidupan yang digambarkan seperti rumput yang singkat ini. Yaitu satu, mati kekal, dan yang kedua, hidup kekal. Betul ya? Nah, kalau gitu kita mau pilih yang mana? Kita setelah hidup yang singkat yang hanya 70 ini harus berani memilih, harus jadi orang berhikmat untuk tidak lagi pilih di mati yang kekal, tapi kita pilih di hidup yang kekal. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat. Alkitab bilang begini, tetapi firman Tuhan tetap untuk selalu. Jadi 1 Petrus 1 ayat 20 berapa tadi? 24 ya. Itu bilang hidup kita sampai seperti rumput. Lalu dia bilang gini, oh karena kita punya hidup seperti rumput jadi kita pasrah. Tidak, dia beri solusi. Solusinya untuk prima. Dia bilang kalau engkau sadar hidupmu seperti rumput yang singkat, maka dia kasih solusi. Ini loh, kalau engkau jalani hidup dengan ini, engkau tidak hidup hanya singkat di dunia ini. Ada kehidupan di sana, di alam kekal sana, itu ada solusinya supaya hidup ini tidak singkat di sini. Ada kesempatan untuk kita punya hidup yang panjang di sana. Dia bilang begini, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ada dua kata yang muncul. Untuk bisa hidup selama-lamanya, yang dibandingkan rumput yang singkat, harus punya apa? Punya dua kata, firman dan Tuhan. Saya ulangi lagi, kalau sadar bahwa hidup ini singkat, maka tidak ada cara lain untuk meraih hidup yang lebih panjang di sana bersama Tuhan. Yaitu satu, hidup sesuai firman, yang kedua, hidup bersama Tuhan. Makanya Paulus pernah bilang dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau hidup yang pendek ini dia kasih untuk Kristus, dia untung. Kenapa? Setelah dia hidup atau dia mati, dia masuk dalam kekekalan, bukan dalam hubungan kekal, tapi dalam kehidupan yang kekal. Saya harus bawa visi kita, sebab hidup ini sebentar. Kita perlu makan minum, tapi ingat kita juga harus suruh sesuatu yang di luar sana yang akan menentukan kita mati atau kita hidup. Nah, saya tanya saudara, kalau firman dan Tuhan sejelas ya. Orang yang hidup dengan Tuhan pasti dia hanya di sini singkat, tapi nanti di sana kekal bersama Tuhan. Tapi dia sebut firman. Saya tanya saudara, firman itu siapa? Atau firman Tuhan itu siapa? Mari kita lihat Yohanes pasal 1. Siapa itu firman Tuhan? Pada mulanya, Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah. Jadi waktu tadi 1 Petrus bilang, kalau kau tidak mau hidupmu seperti rumput, dia kasih perbandingan. Orang yang hidup kekal nanti, yang hidup lebih panjang adalah orang yang taruh firman, utamakan firman. Siapa firman itu? Menurut Alkitab Yohanes pasal 1, Allah. Berarti kalau saudara mau supaya hidup ini setelah mati tidak pendek, hidupnya lebih panjang nanti bersama Tuhan, pilihlah Tuhan di dalam hidupmu selama engkau masih hidup. Lalu, makanya maaf, kadang-kadang di gereja ini saya kadang-kadang menyampaikan sedikit keras. Cari makan, minum, pakai harus. Kalau saya tidak mau ada jemaat yang malas di sini. Tetapi di tengah kesibukan harus ada Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin? Kan dia bilang firman itu Allah. Lalu lebih jelas lagi ayat selanjutnya dia bilang gini, lebih jelas lagi. Bukan hanya Allah, dia bilang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau begitu firman itu siapa? Allah. Firman itu siapa? Tuhan Yesus. Apa artinya? Hidup yang singkat ini pastikan bahwa engkau tidak jual Yesus, apalagi tinggalkan Yesus. Tapi pastikan bahwa sebelum engkau mati ada Yesus dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa saya omong ini? Karena sayang ada nona-nona cantik yang hidup singkat lagi, tidak ada Yesus dan jual Yesus. Lalu berharap ada kehidupan setelah dia mati. Anda sedang mimpi, bos. Amin. Oh, pagi ini saya pikir ini sesuatu yang sederhana tapi sedang sentil kita. Jangan main-main dengan hidup ini. Apalagi main-main dengan iman saudara. Amin. Yanti mati tetap yanti.
mau mati tetap mau. Ada jangan Lukas mati jadi. Sudahlah, Tuhan ampuni saudara. Tapi mari kita lihat, kenapa harus firman? Kenapa harus Tuhan? Kenapa harus pilih firman selama kita hidup singkat ini? Dan kenapa harus pilih Tuhan? Saya bawa saudara dalam Matius 7. Saudara dengar ini. Masalahnya di sini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Firman lagi. Pada hari terakhir orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu. Ini kelihatannya orang berguna ini. Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini kelihatan berguna. Tapi tadi saya bilang, kelompok ini kelihatan saja berguna, tapi sebenarnya tidak berguna. Sebab ayat 23 bilang begini, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di samping kita hidup dekat Tuhan, tapi kita juga harus taat pada firman Tuhan, supaya hidup yang singkat ini tidak menjadi sia-sia. Karena begini saudara, saya bahasa sederhana, saudara dengan ini statement, saya berharap saudara pasang baik-baik telinga. Hidup kita ini kan singkat, tapi hidup yang singkat ini harus dibenahi, sebab dampaknya adalah kekal. Rumput yang singkat ini harus dapat hadiah kekekalan. Dan dalam kekekalan itu hanya mereka yang punya Tuhan Yesus dan mereka yang punya firman di dalam hidupnya. Amin. Sudah, yang terakhir kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Oh, saya tanya lagi, mengapa tadi saya bilang hidup yang singkat ini harus pilih Tuhan? Saya kasih ingat saudara, hidup yang singkat ini harus apa? Pilih Tuhan. Selain tentu ada banyak pilihan, tapi pilihan utama kita masih hidup adalah pilihan Tuhan. Kenapa harus pilih Tuhan, saudara? Menurut 1 Petrus, karena pasti alasan satu, karena hanya Tuhan yang kekal. Betul ya? Kita ini seperti rumput yang tidak kekal. Kalau begitu pilih yang kekal, supaya kita dapat yang kekal. Siapa kekal? Tuhan. Tapi yang kedua, kenapa kita harus pilih Tuhan? Jawaban saya sederhana, karena kita akan berhadapan dengan sang hakim kehidupan ini. Dia bilang begini, dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Bilang, saya ini mati hanya satu kali saja. Kuat, saya ini mati hanya satu kali. Makanya kalau naik motor saya selalu bilang, naik motor itu jangan pikir lu punya nyawa 3, karena hidup ini hanya satu kali. Angkat ban motor baru bilang, Tuhan bersama-sama denganku. Ya, Tuhan bilang, ya aku bersama-sama dengan engkau, maksudnya engkau pulang ke rumah Bapa. Maksud begini saudara, hidup ini harus pilih Tuhan, karena nanti Tuhan yang kita sembah hari ini bukan hanya Tuhan yang kasih kita berkat, tapi dia akan berdiri sebagai hakim. Tadi poin keberapa tadi? Lu berguna tidak? Kalau tidak berguna, sayang hidup yang singkat ini tidak diisi dengan baik. Nanti dalam penghakiman mati kekal. Ada amin. Ada orang bilang begini, bos, mati-mati lah, kan kita belum mati. Nanti mendekati, ya kira-kira rasa-rasa mulai agak demam-demam tinggi, kan disuruh tahu itu semua betul, semua panggil, nanti kita minta ampun. Saya kasih tahu saudara, masalahnya tidak selamanya Tuhan pakai demam tinggi. Ada waktu lu naik motor sini, tabrakan. Selesai. Saya tanya saudara, butuh demam tinggi? No, tak butuh demam tinggi, pulang bos. Itu masalah. Tidak ada kata amin. Saya senang kalau saudara bilang amin. Bukan karena saya, tapi saya tahu saudara mengerti. Berarti dari tadi kita tahu mengerti. Oh tidak. Sekali lagi, saudara mengerti. Saya mau tutup dengan ayat-ayat ini lalu kita berdoa. Lalu yang terakhir. Pastikan hidup yang singkat ini kita perlu kata terakhir. Semua, saya, pendeta, jemaat, kita butuh satu kata ini, bertobat. Sebelum hidup ini berakhir seperti rumput. Tadi saya bilang rumput itu ada 2.
Kalau berguna baik, taruh di pot, kau hias baik-baik dan jual mahal. Tapi kalau tidak berguna, potong, buang, bakar. Persoalannya di mana? Sisa hidup ini kita harus atur baik-baik supaya kalau bisa sebelum mati kita sudah bertobat. Ada orang, makanya maaf ya, dalam kekristenan kita tidak mengenal doa untuk arwah. Maaf. Kalaupun ada ya itu mungkin urusan mereka, tapi kekristenan tidak. Pegang tadi, Alkitab bilang tadi Ibrani tadi 9 ayat 27 kan jelas. Manusia ditetapkan mati sekali, setelah itu apa? Diyakini. Jadi habis mati, siap-siap bos, dihadiri. Jadi tidak ada bilang kita kirim doa dari sini. Di kuburan lalu saudara bilang, Tuhan selamatkan dia. Tuhan bilang, habis dia. Iya, 1 Petrus Ibrani 9 ayat 7 tadi bilang begitu toh. Satu kali mati, hakimi. Jadi tidak ada bilang kirim doa. Anak-anak bikin 3 malam, 4 malam, naikkan doa terus. Kayak Bapa menempatkannya di sisi kanan. Selalu orang-orang berdoa, Tuhan tempatkan dia di sisi kanan. Saya tanya saudara, ditempatkan sisi kanan dan kiri, haknya saudara atau haknya Tuhan? Haknya Tuhan. Kapan hak itu kita bisa ambil? Waktu kita masih hidup yang sementara singkat ini. Jadi mati dari hidup kita kekal dan tidak ingat, ditentukan dari masih tarik nafas. Dan saya mau kasih kesaksian. 2 orang saya berdoa mati semua. 1 ipar saya, 2 keponakan daripada Alphonse. Mereka panggil saya di waktu yang bersamaan. 1 di jam 2, 1 kira-kira jam 5. Dan saya dengan ibu gembala mereka berdua selesai. Tapi saudara salah. Saya bukan sedih karena hanya kehilangan mereka, tapi di sisi lain saya bahagia. Kenapa saya bahagia, saudara? Karena sebelum mereka meninggal, saya sudah bilang sama istri saya akan tuntun mereka minta ampun sama Tuhan. Dan saya waktu dia koma hari pertama, ipar saya bilang minta ampun sama Tuhan, dan saya tuntun dia dalam doa untuk minta ampun. Kenapa, saudara? Karena hidup ini ditentukan mati kekal atau hidup kekal. Waktu saudara hidup singkat ini, kalau saudara terlambat, pintu anugerah tertutup, tidak ada lagi bos untuk jalan ke surga kecuali kematian yang kekal. Dan anak yang satu saya tidak sempat lagi untuk tuntun dia karena dia sudah sangat kritis. Tapi dalam doa saya bilang, Tuhan Yesus, saya bilang sama dia dalam doa saya, namanya Alan. Saya bilang, Alan dengar Pak Pendeta, Tuhan Yesus ampuni Alan dalam nama Yesus. Dan dia berteriak, Tuhan Yesus tolong. Dalam keadaan begitu sekarat, dia masih, saya dengar dia memanggil nama Yesus. Ketika saya pulang, saya dengar dia mati. Saya bersuka cita. Kenapa? Karena dia tahu ambil keputusan di waktu terakhir. Dan minggu depan saya mau bicara tentang injury time, waktu-waktu terakhir dari 2 penjahat. Kita akan belajar itu, bahwa gunakan waktu. Selama Tuhan masih kasih tarik nafas, Anda masih bisa bilang, Tuhan, beta mau bertobat. Setelah itu saudara, tidak ada lagi kesempatan. Pilih. Hidup ini seperti rumput. Mau bertobat atau mau tunggu mati baru bertobat. Saya berharap semua kita yang hadir termasuk saya, kita ambil keputusan bertobat sebelum nafas itu diambil dari hidup kita. Coba kita baca ayat terakhir. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Menarik sekali. 1 Petrus 24 itu dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelum bilang begini. Jadi kalau saudara baca ayat 25, dia cerita mengenai rumput yang singkat, pendek umurnya. Tapi sebelumnya dia bicara ayat 23 tentang sesuatu yang dibandingkan rumput lebih panjang. Dia bilang begini, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Benih yang mana? Benih yang fana yang mana? Kalau saya boleh gabung ayat yang tadi, ayat 24, benih yang rumput tadi itu singkat. Tapi Anda masih punya pilihan selama Anda hidup singkat ini, yaitu pilih yang tidak fana. Tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Khotbah seperti ini tidak mengenakan untuk kita. Saya tahu di telinga kita tidak enak. Tapi bukan masalah enak dan tidak enak. Ini bicara tentang mati dan hidupnya kita selanjutnya. Karena itu dia bilang, kalau kamu tidak mau hidup ini sia-sia di hidup yang singkat ini, pilih yang kekal. Apa itu? Dia bilang,
lahir dari firman Allah, yaitu pertobatan. Ini bicara tentang lahir kembali, itu artinya apa? Pertobatan. Bertobat itu artinya dari kata dosa yang berarti hamartia, tapi bertobat itu artinya pulang kembali. Atau kalau berdosa itu seperti hamartia, salah sasaran, maka berdosa itu kita kembali kepada sasarannya Tuhan. Sasaran Tuhan apa? Sederhana, kembali mulai menyenangkan hati Tuhan dan bukan melukai hati Tuhan. Kita tutup, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Yohanes 3:3 bilang begini. Ini seorang Nikodemus, perhatikan ini Nikodemus. Siapa Nikodemus? Ini bukan Satan, saudara. Ini Nikodemus, kata Alkitab di dalam ayat 1. Dia adalah orang Farisi. Orang Farisi tahu semua firman Tuhan. Tapi waktu dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, ini dia sedang bicara Nikodemus. Ini bukan bicara lu tahu firman atau tidak. Ini bicara satu kata, pertobatan, lahir kembali. Apa itu? Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Terus kalau saudara baca ayat selanjutnya, ayat 5, ayat 6, dia menjelaskan gini, atau ayat 6 dia katakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dia tidak sedang bicara daging ini ya, dia sedang bicara tentang perbuatan-perbuatan daging, dan dia sedang membawanya pada perbedaan dengan kalau dia lahir dari daging beda dengan kalau lahir dari roh. Saya tutup ayat 7. Saudara dengar ini. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa saudara-saudara harus dilahirkan kembali? Karena ayat 5 bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Saudara tahu, orang Yahudi itu agama sejati. Kita ini kan Kristen, ini istilah kelanjutan. Ini orang Farisi, tahu firman, ahli firman, tapi ketika berjumpa dengan Yesus dia kasih ingat saudara. Dia bilang, saya berkata gini, lu boleh tahu firman bos. Mungkin dia bicara juga untuk saya. Saya bisa tahu firman, saya bisa khotbah untuk saudara. Tapi kalau saya sendiri tidak bertobat, dia bilang, kerajaan Allah tidak pantas untuk pendeta yang juga tidak bertobat. Nah kalau pendeta saja, ini kan Nikodemus, kalau kita gambarkan pendeta saja, dia bisa tolak. Apalagi saudara dan saya masih main-main dengan hidup yang singkat seperti rumput, dia juga bisa tolak. Makanya Paulus pernah bilang begini, aku memberitakan Injil, tapi aku jaga supaya kalau aku sendiri tidak ditolaknya. Tolakan Tuhan bisa berlangsung kapanpun bos, selama Anda hanya menggunakan rumput ini jadi main-main. Saya tutup saudara-saudara. Pesan saya gini, pilih saudara rumput yang mana? Rumput hias atau rumput yang mengganggu? Rumput mengganggu itu rumput yang tak berguna, dibuang dan dibakar. Pastikan bahwa hari ini kita memilih saya jadi rumput yang berguna untuk peternakan, yang berdampak pada manusia, yang berdampak pada Tuhan dan kekekalan. Tuhan memberkati, dan mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu